perhatikan di sekeliling kalian dan berikan contoh. Apa benda yang pernah kalian lihat yang bisa menghasilkan sebuah pecahan? Apa itu? Apa itu? Apa yang bisa kalian pizza? Apa? Pizza. Siapa yang sering pernah makan pizza? Kue. Oke. Hampir rata-rata pernah ya. Nah, di bentuk pizza itu ada berapa bagian biasanya kalian makan? 8. Oke, bentar. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Jika kita memiliki 4/5 dan 1/2 dari angka atau pecahan tersebut, kalian dapat mengamati ya, dari pecahan 4/5 dan 1/2, apa yang kalian pikirkan setelah melihat pecahan tersebut? Setelah kalian melihat pecahan 4/5 dan 1/2, apa yang kalian pikirkan? Ya, misalnya pizza tadi, berapa bagian pizza? 4/5 dan 1/2. Setelah ada angka ini, kalian apakan? Dikali bisa. Yang sesuai dengan topik kita hari ini? Dijumlahkan. Coba kita jumlahkan 4/5 ditambah 1/2. Penyebutnya udah sama atau belum? Kita samakan dulu. Berapa penyebut atau KPK yang sama dengan 5 dan 2? Penyebut yang sama yang bisa dibagi 5 dan bisa dibagi berapa? 10. Paham dapat dari mana 10? Kan 5 kali 2. Bisa 5 kali 2 atau 5. Ya, 2 kali 5. Bisa. Nah, 10 dibagi 5 berapa anak? 2. Dikali 4? 10 dibagi 2? 5. Dikali 1? Tandanya apa? Berapa hasilnya? 13/10. Paham? Ini nanti bisa diubah ke pecahan campuran. Oke. Kemudian Ibu ada pertanyaan. Jika kalian pernah nggak makan kue bolu? Pernah. Makan kue tart yang hampir sama kayak bolu atau pizza. Nah, ketika kalian punya 8 bagian, kemudian kamu dan 3 teman kamu akan dibagikan kue tersebut sama rata. Maka per anak dapat berapa ya? 8 bagian. Kamu dan 3 teman kamu 3 apa 2? 2. Gimana caranya? Bagi 8 dibagi berapa? 4. Sama dengan 2. Jadi masing-masing anak mendapat 2 potong. Sampai sini paham? Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang apa? Operasi, hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu dengan nanti kalian menyaksikan atau melihat PowerPoint yang Ibu tampilkan, kalian dapat memahami operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Kemudian nanti akan adanya diskusi. Dengan diskusi kalian akan dapat bekerja sama atau bergotong royong dalam mengerjakan pertanyaan-pertanyaan atau LKPD yang akan Ibu bagikan, ya. Kemudian setelah itu ada sesi presentasi dari tiap kelompok. Sampai sini paham? Paham. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu ingin bertanya. Coba. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya. Di sini ada suatu permasalahan, yaitu seorang koki membuat kue yang membutuhkan 3/4 cangkir gula. Karena ini membuat lebih banyak kue. Ia menambahkan setengah resep lagi yang membutuhkan tambahan 3/8 cangkir gula. Berapa total gula yang diperlukan? Ada yang bisa menjawab? 3/4 dan 3/8.
3/8. Diapakan? Diapakan soal ini? Ditambah. Coba sekarang di coret-coretannya ditambahkan 3/4 ditambah 3/8. Hasilnya berapa? 12/3. Ayo, berapa? Ada yang tahu nggak? 8 dan 4 penyebutnya kalau di KPKN berapa dapatnya? 8 sama 4. Yang bisa dibagi 8 dan yang bisa dibagi 4. 2 bisa dibagi 4 harus lebih besar dari bilangan itu. 4 bisa dibagi 8. 4 dibagi 8, bukan 8 dibagi 4. 8. Penyebutnya 8. Kemudian 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2 dikali 3 6. Kemudian 8 dibagi 8 1 dikali 3 1 dikali 3 3. Berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9 per berapa? Bawahnya tadi berapa? 8. 9/8 atau bisa diubah ke pecahan campuran. Berapa dapatnya? 9/8. Berapa ini dapat pecahan campurannya? 9 dibagi 8. Bisa nggak 9 bagi 8? 1 dikali 8? 8. 9 dikurangi 8? 1 bisa nggak dibagi 8? Enggak. Ini taruh aja di atas. 1/8. Jadi 9/8 sama dengan 1/8. Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Terlalu cepat? Kita lanjut ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, baik desimal maupun campuran ya. Oke, sekarang yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan di situ ada contohnya 3/7 ditambah 2/7 sama dengan, kenapa bisa dapat 3 dan ditambah 2? Yang pertama kita lihat penyebutnya sama. Bilangan 1 dan bilangan yang kedua penyebutnya sama atau berbeda? Sama. Berapa penyebutnya? 7. Apabila penyebutnya sama langsung ditambahkan atau dijumlahkan. Berarti bawahnya diganti atau enggak? Enggak, langsung ya. Berarti yang di atasnya aja. 3 ditambah 2. Hasilnya berapa? 5. 5/7. Ada pertanyaan? Oke. Kemudian yang kedua, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau tadi penyebutnya sama, ini berbeda. Yaitu 5/6 ditambah 1/4. Kita lihat dulu, 6 dan 4 KPK-nya berapa? 2 bisa dibagi 6? Harus yang di atasnya 12. 12 bisa dibagi 6? Bisa. Hasilnya? 2. 12 bisa dibagi 4? Bisa. Hasilnya? 3. Berarti yang ini 12 dibagi 6 sama dengan 2 dikali atas 10. Kemudian 12 dibagi 4 hasilnya berapa? 3 dikali 1? 3. Berarti 10 ditambah 3. Hasilnya berapa? 13/12. Atau dibuat kayak gini tadi, 13 dibagi 12. 13 dibagi 12 berapa? 1. 1 dikali 12? 12. 13 dikurang 12? 1. Bisa nggak dibagi lagi? Ditaruh di atas per 1
Kita ngerjainnya dari belakang atau dari depan? Dari belakang atau depan? Belakang. 6 di sini 0 ya, anggap 0. 6 ditambah 0? 6. 5 ditambah 2? 7. 0 ditambah 0? 0. Komanya di mana? Berapa angka di belakang koma? 1, 2. Berarti di sini 0,776. Paham? Sama kayak yang di sebelahnya nomor 2. 2,15 ditambah 1,652. Walaupun yang kedua ini lebih banyak, tapi komanya harus sejajar. Hasilnya berapa? Jika ditambahkan 2,515 ditambah 1,652. Berapa hasilnya? 3,802. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Paham? Oke, kemudian ini, apabila ada desimal dan pecahan biasa. Ada pecahan desimal dan pecahan biasa. 0,15. Oke, ini karena kepotong. 0,15 ditambah 1/2. Cara pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk desimal. Karena ini ada satu bentuk desimal, maka yang diubah adalah 1/2. 1/2 itu berapa? Berapa desimal? Berapa? Misalnya 1/2. 1/2 mau dijadiin terdekat desimal 10. Berarti 2 ke 10 butuh angka berapa? 5. Kalau di bawah dikali 5, di atas juga dikali 5. Berarti sini berapa? 1 dikali 5. Hasilnya kalau didesimalin 5/10 0. Dapatnya ini. Paham? Dijadiin dulu puluhan, kemudian baru didesimalin. Oke. Kemudian udah dapat 0,5, maka 0,515 ditambah 0,5. Hasilnya berapa? 0,15 ditambah 0,5. 5 ditambah 0? 5. 1 ditambah 5? 6. 0 ditambah 0? 0. Berarti 0,6. Paham? Adapun cara kedua. Cara kedua ini pecahan disamakan menjadi pecahan biasa. Karena ini tadi ada desimal, diubah ke pecahan biasa. Berapa 0,15 jadi pecahan biasanya berapa? 15 per? Dapat dari mana Mas 15 per 100? Ya, karena ada berapa angka di belakang koma? 2. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka per 100. Oke, 15 per 100 bisa dikecilin nggak? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? 3. 100 bisa nggak dibagi 3? Berapa? 5. 15 dibagi 5 berapa? 3. Kemudian 100 dibagi 5? 2. Berarti hasilnya berapa? 3/20. Ini untuk 0,15. Kemudian ditambahkan sama 1/2. 3/20 ditambah 1/2. Penyebutnya 20 dan 2. Berapa KPK-nya? Yang bisa dibagi 20 dan bisa dibagi 2. Berapa penyebutnya biar sama? 10 bisa dibagi 20? 40 bisa dibagi 20. Yang lebih kecil lagi bisa? 20. 2? 20 dibagi 20 sama dengan 1 dikali 3? 3. Ditambah 20 dibagi 2? 10. 10 dikali 1? 10. Berarti 3 ditambah 10. 10 hasilnya berapa?
Sampai sini paham? Oke, yang kepalanya di meja boleh diangkat dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sama dengan penjumlahan, tapi lambangnya berbeda, yaitu pengurangan. Jadi, karena ini penyebutnya sama, tinggal dikurangin pembilangnya. 7 dan 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Berarti 2 per berapa penyebutnya? 9. Paham? Oke, ini juga sama ya. Kalau dikurangin berarti komanya tetap sejajar. Coba dilihat contoh nomor 1. 0,75 dikurang 0,4 sama dengan berapa? 0,5. Ya, karena jawabannya udah ada ya. 5 dikurangin 0 berapa? 5 dikurangin 0? 5. Oke, 5-nya tetap. Kemudian 7 dikurang 4. 3. 0 dikurang 0? 0. Berarti 0,35. Gak boleh dibaca 35, tapi dia satuan ya. Jadinya setelah koma dibacanya satuan. Oke, lanjut ya. Oke, ini juga cara yang sama kayak penjumlahan, tapi ini di pengurangan. Misalnya 0,8 dikurang 3/4. Berarti yang pertama tadi dicari apanya? KPK-nya. Diubah dulu ke desimal. Diubah dulu ke desimal ya, baru setelah ketemu desimalnya baru dikurangin. Sama juga ini, diubah ke pecahan biasa baru dikurangin. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja di setiap kelompok. Nanti dikerjakan tidak dengan suara yang berisik ya. Boleh nanya tapi suaranya pelan-pelan.
Tapi kalau mau disederhanain lagi masih bisa. Kemudian gimana caranya Mas? 30 dibagi dengan 5, kemudian dikali hasilnya berapa? 30 dibagi 5? 12. 30 dibagi 5? 6 dikali 2? 12. Ditulis di sini ya. Oke. Kemudian yang kedua, 30 dibagi 15 hasilnya berapa? Ayo kelas 5A, 30 dibagi 15 hasilnya 2. 2 dikali 3? 6. Berarti di sini ditulis 6. 12 ditambah 6 sama dengan berapa? 18. Masih bisa disederhanain nggak Mas? Masih sama-sama dibagi? 2. Pinter. Kemudian 18 dibagi 2 berapa? 9. 30 dibagi 2 berapa? 12. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Leva. Ayo, boleh duduk, makasih. Kemudian yang kedua, kelompoknya Mas Hanifan. Soalnya 347 ditambah 1/5. 7 dan 5 KPK-nya berapa? 7 dan 5 KPK-nya berapa kelas 5A? 7 dan 5. Yang bisa dibagi 7 dan bisa dibagi 5. Cukup. Lebih sederhana? 35. Nah, Mas Hanifan jawab 35, benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Kemudian 35 dibagi 7. 5 dikali 3. Habit pulang sekolah. 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dia Mas. Anak-anakku semua, sebelum pulang, mari terlebih dahulu kita rapikan dan bersihkan kelas kalian. Pertama, rapikan buku dan alat tulis kalian. Berarti 15 Kedua, tambah pungut sampah di laci, kolong meja, kursi, dan lantai kelas. Ketiga, matikan kipas angin, AC, lampu, dan shock. Keempat, rapikan baju, rambut, jilbab kalian, pakaian, kaos kaki, dan Sekarang ayo dilihat ke depan, kita ice breaking dulu ya.
Oke, tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini? Apa aja? Penjumlahan, pecahan, pengurangan, pecahan. Ada yang lain yang bisa? Pecahan campuran, pecahan desimal, pintar. Nah, hari ini kita mau belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tadi kenapa kita belajar ini? Karena anak-anak atau peserta didik dapat menghitung penjumlahan pecahan maupun pengurangan pecahan agar dapat menghitung operasi pecahan dalam penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Selain itu tadi ibu ngasih LKPD buat apa? Buat diskusi kelompok biar dapat berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD dengan baik. Nah, untuk apa? Maju presentasi tujuannya buat apa tadi? Biar mentalnya kuat, pintar. Biar apa lagi? Biar apa? Biar teman-temannya atau kelompoknya tahu yang dikerjakan tadi sudah benar atau belum, sudah paham sampai mana pembelajarannya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, oke. Yang di ujung, mas-mas yang di ujung paham? Paham. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Jadi jangan lupa untuk belajar di rumah masing-masing, dibaca bukunya, dipelajari lagi. Apabila untuk materi hari ini ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke ibu atau teman-temannya ya. Kalau mau untuk bertanya ke gurunya, bisa ke teman sebelahnya. Sampai sini ada pertanyaan Kak? Enggak. Sudah paham? Oke. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf.